adat biasanya sangat memegang teguh adat dan tradisi kebudayaannya. Begitu juga dengan Kasepuhan Cipta Gelar yang terletak di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini. Desa adat yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini masih memegang teguh kebudayaan dan tradisi dari leluhurnya. Namun bukan berarti mereka menutup diri dari kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Masyarakat adat Cipta Gelar justru sangat mengikuti perkembangan teknologi. Selain dikenal sebagai desa adat yang mandiri energi, Kasepuhan Cipta Gelar juga memiliki stasiun TV sendiri bernama Siga TV, sebagai bukti bahwa masyarakat adat ini tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Nah, Sobat Agro, seperti apa sejarah Siga TV Kasepuhan Cipta Gelar ini? Mari kita simak penjelasan dari Kang Yoyo Yogasmana yang merupakan juru bicara Kasepuhan Cipta Gelar sekaligus juga pengelola Siga TV. Siga TV eksisnya itu sejak tahun 2008. Itu sebetulnya karya yang lama ini oleh Abah Kasepuhan atau Abah dalam hal ini ketika beliau duduk di bangku SMA kelas 2, beliau membuat stasiun televisi. Jadi beliau bisa membuat transmitter televisi secara belajar otodidak, dan kemudian baru direalisasikannya pada tahun 2008 ketika saya datang ke sini. Kemudian bisa saja seperti menunggu waktu yang tepat untuk juga membuat informasi pembanding, di mana saat televisi nasional sedang banyak menceritakan tentang atau menginformasikan, menayangkan tentang cerita-cerita dongeng. Nah, bahasanya gitu. Saya mengkajinya seperti itu, bahwa eksistensi Siga TV adalah menjadi televisi pembanding di saat masyarakat dininak-bobokan oleh dongeng. Disadarkan barangkali bagi kami di sini dengan realita yang menjadi keseharian, yaitu dalam hidup bertatanan tradisi sebagai penjaga adat istiadat dari Kasepuhan, sehingga kemudian yang ditayangkan adalah dokumentasi keseharian yang berlangsung di Kasepuhan. Kita sudah membuat jam tayang. Ini ada misalnya ada hari Minggu apa, Senin apa, Selasa seperti apa tayangan-tayangan sesuai dengan durasi dari jam. Misalnya dari jam 6 sampai jam 6 seperti apa, nanti malamnya seperti apa, karena kita sistemnya playlist saja dulu. Kalau dulu di tahun 2009 kita bisa live, dalam arti bahwa setiap tayangan itu ada presenternya, karena untuk membuat rotasi dan menginformasikan apa yang menjadi tayangan itu sendiri. Nah, itu karena salah satunya memiliki keterbatasan. Di tahun 2008 itu kita cuma memiliki playernya VCD dan DVD player, belum punya komputer. Jadi itu kan harus dioperasikan. Ketika tayang, kemudian jembatan untuk menayangkan dari satu tayangan ke tayangan lain, maka kemudian jedanya itu harus ada presenter sambil ngobrol, sambil tangan bermain, memainkan, menyiapkan, kayak gitu tuh. Nah, itu era tahun 2008 sampai sekitar 2010 kita belum punya komputer untuk televisi. Ya, 2010-an. Nah, kemudian seiring dengan waktu kita memiliki laptop. Bukan laptop, notebook sebetulnya yang kecil saja, yang kemudian kita pakai untuk membuat playlist buat tayangan. Kameranya kita pakai untuk ngambil gambar. Jadi ketika sudah ada playlist, kemudian kita juga masih memiliki kekurangan kamera, bisa ngambil gambar untuk tayangan, dimasukkan ke komputer, tayangan bisa update. Tetapi ya itu tadi, berebut ketika kita harus ngomong. Akhirnya kemudian ya
playlist saja dan kameranya kita optimalkan untuk pengambilan gambar. Tayangan yang lebih banyak adalah dokumentasi keseharian yang berlangsung di Kasepuhan, itu menjadi review dan diulang. Maksudnya supaya juga barangkali satu melihat kembali apa yang pernah kita lakukan di masa lampau, dan kemudian tatanan itu bisa menjadi informasi biar paling tidak buat kami, Baris Kolot bilang bahwa itu bisa mengajarkan kepada anak cucu mereka di rumahnya masing-masing bahwa tatanan itu harus kegiatan di Kasepuhan seperti apa, dan begitulah tatanan dan tata caranya, kayak gitu. Jadi media edukasi bagi kami tidak berlebih kepada misalnya keinginan buat masyarakat di luar karena tatanan yang berbeda. Ketika tayangan misalnya yang di Siga TV ini ditonton oleh masyarakat luar, bagi yang mengerti, bisa menjadi kebaikan. Tetapi kadang-kadang ada paradigma yang berbeda, sehingga kemudian ketika melihat misalnya kita sedang melakukan ritual, ada satu prosesi, nah karena keterbatasan pemahaman sehingga kemudian menjustifikasi, itu kan membuahkan tidak baik, bisa nanti ngomongnya bid'ah, syirik, musyrik dan sebagainya yang kayak seperti itu tuh. Nah itu kan dibutuhkan waktu untuk supaya masyarakat juga mengenal kembali tatanan tradisinya, karena hampir semua konsep ketradisian dimanapun sebetulnya sama, cuman karena bahasa ketradisian ini hilang terutama di perkotaan dan tergantikan dengan tatanan baru, sehingga ada pemahaman yang terbatas, dan itu zaman semua lebih instan dan menjustifikasi, dan itu yang membuahkan ketidakbaikan. Dari beberapa tayangan selain dokumentari keseharian ini, juga kita membuat sesi tayangan hiburan, misalnya lagu-laguan, film-film pendek, atau tayangan kartun, misalnya kayak gitu buat anak-anak, atau bahkan media edukasi yang kita ambil misalnya dari YouTube, tentang lingkungan, tentang binatang, tentang hutan, tentang masyarakat adat yang lain dan sebagainya, kayak gitu tuh, atau tradisi-tradisi di tempat lain kita ambil saja. Kenapa? Walaupun ada bahasa pembajakan, nah kalau kami kan melihatnya ada satu yang kemudian semua, misalnya internet itu telah memperangkati bahwa masuk ke sana menjadi ranah sosial, maka kemudian menjadi media sosial. Ketika sudah menjadi ranah sosial, apalagi diperangkati dengan downloader kalau di YouTube, jadi YouTube downloader, artinya kita diberi kesempatan untuk mengambil, mengadopsi, dan kemudian menginformasikan kepada hal lain. Tentunya yang kita ambil adalah hal-hal yang paling tidak bisa mengedukasi kami. Misalnya bagaimana masyarakat Papua hidup, atau masyarakat Dayak hidup di sana dengan adatnya, atau paling tidak masyarakat pada umumnya tradisi dan keadatan yang jelas berbeda dengan kami. Itu yang menjadi edukasi buat masyarakat kami di sini. Ngebahas itu bahasa kami tidak ada yang membahas, tetapi memperlihatkan apa yang pernah terjadi dalam laku bertani hidup kami di sini, terutama dalam hal kegotong royongan. Kenapa tidak perlu dibahas? Ya kami melakukan semua itu, jadi tidak perlu ngajarin bahasanya. Ketika membahas kan seperti mengajarkan. Itu bukan hak kami untuk mengajarkan, tapi hak kami adalah atau tugas kami adalah menginformasikan apa yang terjadi supaya bisa menjadi proses pembelajaran bagi siapapun. Dengan tidak, apalagi saya, kalau harus bercerita tentang pertanian, saya tidak memiliki hak di bidang itu. Tugasnya adalah mengkomunikasikan dari informasi tayangan ini, yang kemudian apa yang pernah terjadi, kemudian paling juga ada ucapan dari pemangku atau rorokan pertanian itu sendiri yang menyampaikan
sekarang sedang apa yang terjadi. Nah, presenting sendiri sebetulnya bagus, tapi kadang itu tidak dilakukan. Kenapa? Ya karena kita sudah cukup mafhum dan maklum. Nah, yang dibutuhkan bukan presenting kalau di sini, tetapi lebih sesi hiburannya, kan gitu ya. Ketika dalam hal misalnya kita berkegiatan sedang bergotong royong dalam proses penanaman padi, justru masyarakat lebih barangkali memiliki ketertarikan ingin melihat apakah dirinya masuk dalam kondisi itu atau tidak, kayak gitu. Nah, justru yang menarik, yang kemudian apa disebutnya joke atau lelucon, atau ada hal-hal yang lucu yang menarik, itu justru yang menjadi hiburan bagi kita. Itu sebenarnya kegiatan dalam tradisi bertani, dari mulai menanam sampai panen, sampai mencicipi hasil panen, sampai kemudian dalam proses persiapan untuk merayakan hasil panen. Sebetulnya tradisi tentang padi. Ya, tradisi manusianya yang tidak berhubungan dengan padi, Agustusan, kan gitu ya, Lebaran, atau misalnya kayak Muludan pun ada, tapi enggak lagi, karena di situ lebih banyak apa ya, cuma sekedar apa ya, lebih banyak padinya gitu dibanding manusianya. Nah, bahkan ketika misalnya kalau untuk tayangan keluar misalnya, itu akan dibutuhkan jembatan untuk menjelaskan kegiatan apa ini, kegiatan apa itu. Kegiatan untuk keluar kan buat siapa dulu? Paling juga di YouTube, atau ketika ada permintaan dari satu lembaga atau instansi misalnya berhubungan dengan kegiatan apa, nah itu baru ada presenting menjelaskan. Nah, kalau bagi kami di sini, saya sendiri tidak terbiasa untuk menjelaskan. Kenapa? Nah, nanti analoginya kan bisa saja seperti ngajarin gitu ya. Nah, bukan ngajarin, tapi yang ada justru cuma menjelaskan bahwa sekarang sedang berlangsung kegiatan menanam padi misalnya. Nah, di mana tempatnya gitu, didatangi oleh berapa orang jumlahnya. Kemudian kalau misalnya orang, kerbau atau apa saja kan gitu, ada berapa jumlah, cuma menginformasikan itu. Paling juga mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan bertani kepada siapa saja yang menonton tayangan ini. Nah, presentingnya bukan presenting kalau begitu ya. Gitu ya. Ya. Seperti itu. Tidak ada kajian-kajian yang misal secara khusus bahwa memaknai ini, memaknai itu dan sebagainya. Kalau Sigat TV tidak sampai ke sana. Nah, atau misalnya hal pemberitaan. Kan pembawa berita itu justru yang kami hindari. Bukan hindari, nggak penting juga lah membawa berita, ngabarin sesuatu, barangkali nanti yang diberitakan bukan hal yang baik, bahkan jadi ketidakbaikan gitu. Nanti bahkan jadi ngomongin orang kan gitu ya, atau ngomongin kejelekan. Itu justru yang sekarang mencoba untuk meredam hal-hal yang seperti itu, sehingga lebih banyak cerita dongeng saja, cuma diiringi dengan musik, lagu, ditayangkan kegiatannya kayak gitu tuh, udah selesai aja. Karena semua sudah tahu, sudah maklum, itu kegiatan kita gitu. Paling tidak ada 5 kegiatan besar kan. Yang besar yang tadi itu kayak ngasek, itu adalah prosesi penanaman padi. Yang di huma, lahan kering, yang di sawah. Nah, dari mulai tahap persiapan, tahap persiapan huma seperti apa gitu, sampai ke menanamnya. Nanti yang di sawah, tahap persiapan mempersiapkan lahan pertanian di sawah, dari mulai turun nyambutnya, kemudian prosesi tumpang galengnya, nyambutnya, kemudian ngangler, kemudian sampai tandurnya kayak gitu. Itu ada kegiatannya. Cuma untuk menjadi review gitu. Cuma melihat saja apa yang berlangsung kemarin, nah tahun depan, nah ini apa yang beda dengan tahun ini. Gitu. Biasanya yang membedakan adalah apa ya? Cuma waktu saja dan kegiatan. Kadang-kadang gambarnya jadi bagus, kadang-kadang ketinggalan gambar, kadang-kadang kayak gitu aja. Jadi semacam pembelajaran bagi kami. Dan satu lagi, kami tidak ada tuntutan. Misalnya,
harus nayangin ini, harus gitu. Tuntutan itu biasanya datang dari sponsor, kan harus ada sekian ada tayangan iklan untuk setiap jam berapa dan sebagainya kayak gitu. Kadang-kadang itu pun menjadi hal ketidakbaikan bagi kami, semacam santai aja, ngalir saja. Ya memang begitu. Kadang kalau sedang mati listrik, ya kita kan off. Kitanya sendiri nggak bisa siaran, penontonnya juga kan nggak ada. Terus di tempat lain ada yang nonton Siga TV nggak ada. Ya pasti maklum, ketika tidak ada tayangan yang misalnya listriknya berbeda dengan kami, ya pasti sedang ada masalah turbin atau kelistrikan yang ada di kita. Selain saya yang kemudian membantu untuk mengaturkan siapa kerja apa dan bagaimana, kemudian dengan perangkat apa, salah satunya adalah istri saya. Dan kemudian anak-anak yang membantu dalam proses pengambilan gambar itu ada beberapa orang, tidak semua anak-anak, cuma mereka yang memiliki ketertarikan untuk audio visual dan ketertarikan mau belajar. Jadi kita ajarkan bagi mereka yang mau belajar bagaimana menggunakan kamera, bagaimana kemudian dari kamera itu hasilnya dimasukkan ke komputer, dan kemudian belajar mengedit gambar sampai kemudian mengoperasikan sampai ke tayangan. Selain juga mereka diajarkan di lapangan itu bagaimana ketika dia mencoba mempresentasikan atau mempresent, menjadi presenter kecil-kecilan tentang kegiatan apa yang berlangsung. Nah, ada beberapa yang memang secara ada anak yang memang senang tampil, ada anak yang memang malu dilihat gitu. Sudah malu nggak bisa ngomong kan gitu. Jadi lebih senang ngambil gambarnya aja gitu. Jadi itu pun sebetulnya bagi kami sudah cukup untuk melihat kegiatan dari waktu ke waktu. Sampai harapannya memang ketika memang satu waktu mungkin kesepuhan akan memiliki misi yang berbeda lagi. Nah seperti apa? Nah kita nggak pernah tahu. Tetapi kita yakin bahwa tayangan-tayangan yang menjadi keseharian hari ini itu akan menjadi penting untuk menjadi review di kemudian hari ke depan. Sebetulnya ini adalah tempat kedua, sebelumnya yang di atas sana yang ada pupuk tuh. Nah, itu adalah dulu bangunan itu sebagai studio radio sebelum televisi. Di situ RSC kemudian disiarkan dari sana, ditransmit dari situ. Radio Suara Cipta Gelar hari ini memang sedang off karena dalam proses pengalihan tower buat antena. Itu akan masih dijalankan, cuman sekarang sedang menunggu itu dulu selesai. Jadi perangkatnya belum terinstall dengan baik. Ketika Siga TV eksis, kita ini berhubungan dengan kelistrikan. Jadi kadang-kadang perangkat itu mati ketika listrik off atau ngedrop. Kemudian ketika hidup kembali listriknya, maka kami harus lari ke atas menghidupkan perangkatnya. Pulang ke sini mati lagi, balik lagi. Nah itu sering kejadian seperti itu. Atau bagaimana mengatur tayangan dan sebagainya gitu, bolak-balik. Kemudian Abah bilang supaya nggak bolak-balik Kang, udah bawa aja, pindahin aja ke rumah katanya gitu. Kemudian Abah sendiri yang kemudian memindahkan antenanya ke sebelah. Kita bisa mengoperasikan kalau dari rumah lebih mudah dikontrol dan kemudian lebih cepat respons. Sehingga kemudian Abah membuatkan tempat ini juga menjadi salah satu untuk kita memudahkan untuk membuat kerja pertelevisian dan peradioan nanti di sini. Nah, sedangkan yang baru itu namanya Siga Studio. Itu adopsi dari studio yang lama.
Studio yang lama sekarang jadi panggung untuk kesenian degung. Oh, yang di depan. Ya, untuk panggung pertunjukan. Kemudian, Siga Studio adalah untuk media edukasi pembelajaran bagaimana anak-anak bekerja dengan multimedia. Nanti akan juga meng-hire atau mendidik anak-anak bagaimana cara mengoperasikan dari mulai kameranya sampai komputernya, bagaimana cara kerja untuk ngedit dan sebagainya. Juga sekaligus nanti yang mengajarkan bukan cuma kami yang di sini. Nanti juga ada saudara-saudara, barangkali nanti si Mbak, si Teteh mau ikut mengajarkan juga. Misalnya, berbagilah keilmuan dengan anak-anak di sini supaya sama-sama kami dibantu untuk kemudian mempersiapkan tatanan yang akan lebih ramai lagi ke depan. Karena sementara ini, misalnya dulu saya ngambil gambar, saya yang jadi presenter, saya kameramen juga. Pulang ke rumah, saya ngedit. Kemudian dari ngedit, kemudian saya memasukkan, mengoperasikan. Semuanya sendiri. Hampir rata-rata sekarang masih begitu. Jadi anak yang ngambil gambar, dia yang harus memasukkan komputer. Dan karena kamu yang tahu, edit sekalian. Kemudian masukkan, kan gitu. Hampir masih sendirian. Nah, ketika ada banyak tayangan yang berlangsung, anak sedang bermasalah atau komputer sedang masalah, kemudian si data itu jadi numpuk. Jadi sebetulnya untuk kinerja yang lebih baik, tayangan update hari itu diambil, hari itu diedit, dan hari itu ditayangkan. Harapannya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada data yang belum keluar. Kita nunggu dulu nih. Ini diselesaikan dulu supaya data ini bisa masuk. Nah, ke depan mudah-mudahan lebih baik, itu harapannya sih. Yang jelas kita akan, sekolah itu akan mendidik calon-calon para pekerja ya, yang notabene di sini kerja kami adalah pengabdian kepada kesepuhan. Jadi tidak ada bayaran yang misalnya seperti halnya di perusahaan televisian. Tugas kami adalah mengabdi kepada kesepuhan dengan caranya masing-masing dan skill masing-masing. Bukan hanya sebagai sarana hiburan saja, namun Siga TV juga menjadi sarana pembelajaran untuk masyarakat di Kasepuhan Cipta Gelar. Melalui siaran yang ditayangkan, masyarakat bisa belajar dan melihat kembali tradisi juga kebudayaan yang sudah turun-temurun dari leluhurnya. Melalui tayangan yang disiarkan di Siga TV, masyarakat bisa melihat atau menyaksikan diri mereka sendiri di dalam televisi, karena memang mereka sendirilah yang menjadi pemeran dalam setiap tayangan yang disiarkan. Melalui Siga TV, anak-anak muda di Cipta Gelar juga diajarkan untuk semakin melek teknologi, tapi tidak melupakan tradisi.